di tingkat Tingkat kecamatan kabupaten, 3 orang, 3 orang. di tingkat desa 1 orang, harus ngawasi jumlah DPT kita itu 800.000. Tuh, Kalau tidak melibatkan masyarakat, stakeholder. nggak imbang sekali ya. Jadi 1 banding kira-kira 100, ya 200-an ribu lah. Iya, nggak imbang sekali gitu. Balik lagi di Line News Today, referensi informasi terkini. Kali ini kita masih dengan Mas Aris dari Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto ya. Mas Siap, Aris, siap, siap. udah santai lagi ya, kita Ya, lanjut lagi ya. Siap. Baik Mas Aris, masih ngomongin tentang pelanggaran-pelanggaran ya, Siap. yang tadi tentang APK gitu. Ya. Jadi kalau nggak boleh masang di depan sekolahan, tempat Ya. pendidikan, tempat ibadah, Ya. ataupun perkantoran dari pemerintahan Ya, seperti itu. ya. Selain itu ada pelanggaran-pelanggaran apa lagi nih? Selain APK tadi, pemasangan atribut peraga itu tadi ya. Ada pelanggaran-pelanggaran apa lagi yang biasanya sering dilakukan di saat-saat kampanye? Ya, kalau mengaca di 2019 kemarin, Oke. itu sebenarnya berkaitan dengan netralitas sebenarnya. Netralitas. Netralitas. Jadi 2019 kemarin kita juga menangani pidana Pidana pemilu. sampai pidana ya? Iya, Ada jadi ya? ada pidana, itu ada salah satu kepala desa yang terlibat aktif melakukan kampanye. Oke, netralitas. Netralitas. Nih ya, oke. Nah, selain itu juga yang sangat berpotensi ke depan itu ya Hmm. berkaitan dengan netralitas ASN, TNI, Polri. Mm. Jadi apa ya? Ini sangat mungkin karena ASN itu kan dia memang harus netral, tapi kan dia punya hak suara nanti. Iya. Tanggal 9 Desember itu kan dia Oke. masih bisa nyoblos. Kalau TNI, Polri memang tidak punya hak suara ataupun anulah dia. Iya. Nah, ini sangat mungkin ke depan itu titik rawan itu ya netralitas ASN. Selain itu juga keterlibatan baik itu kepala desa, Oke. perangkat dan lain sebagainya itu Iya. dalam kepentingan-kepentingan politik tertentu. Hmm. Nah, tetapi sejarah Mojokerto itu ya baru 2019 kemarin kita menangani pidana pemilu. Hmm. Jadi Yang itu dari dari pemerintah desa itu tadi ya? iya, kepala desa. Oh, Jadi oke. ke depan itu saya sangat berharap kepala desa, perangkat itu ya dia memang diamanatkan undang-undang kan bekerja melayani masyarakat kan. Oke. Sebagai tangan panjang pemerintah di tingkat desa kan ya. Meningkatkan kesejahteraan dan lain sebagainya, memberi pelayanan terhadap masyarakat. Ya sudah, itu tugas dan tanggung jawabnya ya di situ. Di situ aja. Ya nggak usah ikut-ikutan ya Oke. dukung-mendukung. Iya. Ya dukungan itu nanti setelah dibilik suara saja, dicoblos secara rahasia itu aja wis. Nggak Gitu. perlu ikut-ikutan lah, itu wis. Iya. Itu resikonya wis terlalu ya juga tidak baik Tidak baik untuk juga. kesehatan. Terus kalau masalah money politik nih, Ya, ini money ini, politik. Kalau ngomong money ini. politik ya, duit soal money politik itu pasti kan udah kelihatannya juga sudah menjadi tradisi juga. Ya, ya gitu. betul. Pengawasan yang sampai gimanakah dari Bawaslu nantinya itu kalau ada seperti itu? Nah, jadi apa istilahnya, money politik itu harus diakui, Ya. meskipun ini kami mewakili lembaga pengawas, Ya. money politik itu seolah-olah itu memang susah dilepas dari kebiasaan masyarakat kita. Oke. Jadi ada sampai istilah anekdot, makin banyak orang melakukan money politik, maka tingkat partisipasi pemilih itu juga tinggi. Nah, Semakin ini kan sebenarnya pukulan telak. Berarti sih nyoblos malah akeh berarti. Malah akeh. Lah, ini kan sebenarnya evaluasi toh. Oke. Jadi evaluasi bagi kita, satu sisi kita itu bicara soal mencari pemimpin yang baik, tetapi di lain sisi kita ini masih mengiyakan itu. Nah, tetapi langkah yang kemudian dilakukan oleh Bawaslu berkaitan dengan upaya pencegahan money politik, sebenarnya langkah ini memang langkah yang normatif ya. Iya. Kita melakukan sosialisasi, kita melakukan apa istilahnya koordinasi kepada masyarakat. Jadi Iya. memang ada beberapa kegiatan Bawaslu itu berkaitan dengan pengawasan partisipatif. Oke. Pengawasan partisipatif itu istilahnya kita membuat kader Ya. itu basisnya adalah masyarakat,
untuk ambil bagian dalam upaya pencegahan. Ya, salah satunya money politik. Oke. Nah, tetapi yang harus dipahami masyarakat, money politik untuk aturan pilkada Ya. itu pemberi dan penerima itu bisa dipidana loh. Pemberi dan penerima. Jadi yang memberi dan yang menerima itu bisa dipidana. Tapi tetap asal itu tadi sesuai dengan prosedur ya. Iya, Harus tetap ya, harus ada syaratnya saksinya terpenuhi, gitu. iya. Harus ada bukti juga kah? Bukti juga. Harus ada Jadi bukti. yang menangani pidana itu bukan Bawaslu saja, Oke. tetapi ada yang namanya Sentra Gakumdu. Oke. Sentra Gakumdu itu unsurnya Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan. Ini khusus menangani pidana. Pidana. Karena kan Bawaslu itu kan ya kita kan backgroundnya masyarakat sipil. Iya. Tidak punya basis untuk penyidikan, penyelidikan Iya. dan lain sebagainya. Ini, Makanya kan teman-teman polisi dan kejaksaan yang punya ahli di wewenang sana ya. Oke. Jadi nanti 3 lembaga ini yang menangani soal pidana. Nah, sekali lagi saya tegaskan di Undang-Undang Pilkada, money politik itu yang dijerat itu dua-duanya. Pemberi dan penerima. Ya masyarakat dengan ini ya ayolah takut gitu. Harus ya ya. Jadi kadang kan masyarakat juga apa namanya masih belum tahu lah masih ini nanti tindakan-tindakan seperti itu ya mereka nggak Paling, tahu kalau iya, ada iya, pidana seperti ternyata apa pidana ada gitu. Pidana, lah, pidana itu ya ada proses hukum, kita panggil klarifikasi, kemudian nanti di persidangan. Kalau di penjara bagaimana? Hanya gara-gara nyun sewu. Terima duit cuman berapa lah gitu ya. Gitu loh. Ya ini kan sangat disayangkan, ada keluarga dan lain sebagainya. Tetapi catatannya ada yang lebih dari itu. Kita menentukan pemimpin itu hanya dengan ya sedikit uang itu. 5 tahun nasib panjenengan dipertaruhkan. Dipertaruhkan benar. Ya. Itu loh. Ya. Jadi kalau satu sisi kita punya kesadaran memilih pemimpin yang Ya. berintegritas, jujur dan lain sebagainya. Tapi di lain sisi kok kenapa sih kita itu mau memilih kalau mau dikasih uang begitu loh. Ya ayolah kita belajar bersama. Ya sesekali lah. Atau mungkin momentum Pilkada 2020 ini. Jadikan Tentukan pilihan itu berdasarkan ya hati nurani. Ya. Jangan ini. Iya, benar. Baik, kalau tadi kan pelanggaran-pelanggaran yang dilihat, kita lihat kadang yang kita juga tahu lah ya gitu loh, istilahnya alat peraga, habis itu tentang keikutsertaan pegawai ASN itu tadi, habis itu juga money politik yang juga sudah menjadi tradisi juga yang kita juga nggak menutup mata, tapi kan di situ juga ada aturan juga. Kalau sekarang di era digital lah ya, sekarang era milenial gitu itu, sekarang kan ada sosial media. Sosial gitu. media. Apakah Bawaslu juga sampai mengawasi strategi pergerakan dari paslon itu tadi yang di sosial media seperti itu Iya. Jadi pengawasan kita memang bukan hanya yang kampanye konvensional ya. Kampanye yang konvensional tetapi juga kita mengawasi kampanye yang virtual istilahnya. Sosial media. Tetapi catatannya sosial media yang itu memang terdaftar sebagai alat komunikasi yang didaftarkan di KPU. Jadi gitu. Akun-akun resmi itu kan didaftarkan di KPU. Jadi berarti kan juga mendaftarkan ya? Iya, jadi selain mendaftarkan tim sukses di tingkat kecamatan, kabupaten dan desa, itu paslon itu pasangan calon itu juga mendaftarkan akun media sosialnya. Nah, itu jadi salah satu objek pengawasan kami juga. Gitu. Kalau di luar itu tadi enggak itu ya? Enggak termasuk ya. Semuanya kan ini ada nih pendukung. Ya, mereka juga masyarakat biasa. Kalau sekarang kan kalau ngomong ada buzzer-buzzer ada buzzer-buzzer. Nah, apakah seperti buzzer-buzzer itu tadi yang nanti mereka melakukan sesuatu yang mungkin melanggar mereka terlalu menjatuhkan sekali. Kalau ngomong buzzer kan kadang mereka kan juga membuat sesuatu yang sara dan sebagainya seperti itu. Apakah itu nanti juga masuk dalam pengawasan dari Bawaslu sendiri? Ya mungkin kalau itu kita susah untuk menindak soal itu karena legal standingnya tidak ada di sana. Gitu. Jadi fokus pengawasan kita ya yang terdaftar di KPU. Nah ini juga
jadi catatan sebenarnya rekomendasi ke depan bahwa apa istilahnya, ini kan akun yang apa ya tidak kadang punya- abal-abal, kadang gitu ya. abal-abal kan, Kadang iya. abal cuma untuk menjatuhkan mereka iya, bikin seperti ini itu. susahnya di situ ya. Ya kalau mau ditindak juga prosesnya akan panjang. Mungkin yang melaporkan nanti paslonnya mungkin. Paslon Biasanya ya. paslonnya Jadi mungkin melaporkan ke iya. ya, Bawaslu ya mungkin bisa ke cyber apa? Cybercrime atau apa itu cybercrime ya. gitu, Itu. ke pihak kepolisian, Kepolisian gitu ya nanti bisa itu ya. Cuma memang kewenangan kita sejauh ini ya ke akun yang memang sudah terdaftar aja ya. terdaftar, iya. Jadi itu apa ya istilahnya? Ya menjadi salah satu catatan lah Ya. bagi kita semua. Makanya tetapi pada prinsipnya ketika nanti ada laporan dari masyarakat berkaitan dengan media sosial yang mungkin menjatuhkan dan lain sebagainya, mengandung unsur sara, ya Bawaslu ya paling tidak akan menindaklanjuti itu, melakukan proses itu. Nah, sebenarnya upaya yang dilakukan Bawaslu RI dengan beberapa akun media, perusahaan akun media sosial itu sudah dilakukan di tingkat RI. Iya. Baik dengan Facebook, Twitter, YouTube dan lain sebagainya. Itu mungkin baru minggu-minggu kemarin. Jadi Bawaslu RI kerjasama dengan apa istilahnya platform ya. Platform ya. Bahasa keren. Ya, ya, oke. Penyedia platform ini ketika misalkan nanti ada akun yang dianggap itu menyebar hoak, sara dan lain sebagainya, itu kita bisa berkirim surat ke Bawaslu RI, nanti akan di TL dengan kerjasama dengan penyedia akun itu. Tetapi langkah yang bisa dilakukan ya hanya sejauh itu. Ya. Tapi kemudian mencari siapa pelakunya, ini Itu nanti ada tugas dari tugas kepolisian ya. beda lagi ya. Karena Bawaslu dalam penanganan pelanggarannya itu kan dibatasi waktu toh. Jadi tidak bisa berlama-lama. Kita menangani ada laporan ding itu maksimal 5 hari. Itu harus selesai. Ya. Kalau lebih dari itu sudah dianggap tidak memenuhi unsur. Jadi ini bedanya dengan hukum yang lainnya kan. Ya. Jadi kita memang dikejar oleh waktu. Yo 3 hari plus 2 itu, ya maksimal 5 hari. Jadi makanya teman-teman baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan ketika ada laporan atau temuan ya kerja 24 jam. Ya. Membuat kajian, klarifikasi dan lain sebagainya. Ini pentingnya apa sih? Bukan karena menumpulkan kerja Bawaslu tidak, tetapi demi kepastian hukum. Oke. Karena memang ini kan ada limitasi, ada batas-batasannya. Jadi kecepatan dalam penanganan itu sangat dibutuhkan. Nah itu berkaitan dengan akun-akun yang tidak non yang terdaftar itu tadi ya, Iya. gitu ya. Iya, Yang jelas tapi tadi. prinsipnya Bawaslu pasti akan menindaklanjuti itu. Ya salah satu cantolannya ya kerjasama Bawaslu RI dengan penyedia akun itu. Baik, ini tadi kan masih ngomongin tentang pelanggaran. Ya. Apakah sejak tahapan dari pendaftaran kemarin sudah ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dari 3 paslon yang sudah mendaftar ini? Ini menarik. Jadi semenjak tahapan pilkada ini dimulai, Bawaslu Kabupaten Mojokerto itu sudah menangani temuan itu, ini saya agak lupa ya. Iya. Temuan itu ada 3 temuan. Ada 3 laporan. Jadi 3 temuan dan 1 laporan. 2 laporan. Oh gitu. Jadi ya Oke. 3 temuan, 2 laporan. Oke. Temuan kita yang pertama jauh sebelumnya kita itu karena ya tadi yang poin keempat tugas dan wewenang Bawaslu, kita mengawasi netralitas ASN. Jadi pada saat itu ada oknum ASN yang mungkin ya kita awasi dan ternyata ya dalam putusan udah KSN bergerak seperti itu. ya, tapi memang kewenangan untuk memutus soal netralitas kan bukan kewenangan Bawaslu. Itu kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara, KSN lah di Jakarta sana. Iya. Tuh itu yang 2. Yang ketiga itu kemarin sebenarnya 1 minggu kemarin ini berkaitan dengan pengawasan pemutakhiran data pemilih. Pengawasan Pemutakhiran data pemilih DPT lah. DPT, Jadi bahasa umumnya DPT. Ya, oke. Jadi sebenarnya hari ini KPU itu sedang melaksanakan pemutakhiran data pemilih. Nah itu memang kami kemarin melakukan pengawasan dan ada temuan Ya. berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh kawan-kawan kami di KPU. Ini pelanggaran administrasi. Oke. Nah terkait dengan laporan itu ada 2.
Desember kemarin kita juga ada laporan berkaitan dengan ya administrasi juga. Iya. Dan yang terakhir yang lagi anget sebenarnya Iya. itu berkaitan dengan dugaan pelanggaran juga. Iya. Tetapi dalam kajian Gakumdu itu tidak memenuhi unsur. Tetapi yang laporan pertama yang Desember itu yaitu memenuhi unsur dan kita sudah merekomendasi ke kawan-kawan KPU. Oh, gitu. Tuh. Jadi sejauh ini masih 5 lah kira-kira. Udah ada laporan-laporan itu udah ada gitu ya. Belum apa-apa padahal. Iya, belum apa-apa gitu. Iya, karena kan ya apa ya? Pasti kan dari pergerakan paslon-paslon ini ada yang mencuri stat gitu ya. Iya. Mencuri stat itu juga termasuk pelanggaran ya. Jadi karena hari ini itu kan belum ada pasangan calon, kan belum ditetapkan. Iya, Mas. iya, iya. Jadi klausul pasangan calon itu ya nanti setelah ditetapkan baru ada istilah stat kampanye, mendahului dan lain sebagainya itu baru. Jadi sejauh ini ya belum ada calon dan belum masuk ke tahapan kampanye. Apanya yang dicuri kan begitu kan? Iya. Mas Aris, kalau ngomong alat peraga, saya Iya. jadi teringat lagi nih kalau ngomongin alat peraga ya. Semuanya kalau ada kalau sebelum masuk masa kampanye Dan ada jadi calon, sudah ada calon ya, udah penetapan gitu itu kalau cuman foto nama seperti gitu itu belum termasuk itu ya. Iya, belum termasuk APK. APK ya. Iya, jadi itu statusnya ya sama dengan banner-banner biasa begitu loh. Baru kalau ada tulisan coblos gitu tadi atau nomor gitu ada. Baru setelah Itu nanti ada penetapan, calon ditetapkan oleh KPU, misalkan nih, Mojokerto kan 3 misalkan. Iya, oke. Setelah ditetapkan oleh KPU ada 3 nama calon yang lolos, itu baru APK ini, mohon maaf, Iya. banner-banner yang ada fotonya itu tadi, yang hari ini mungkin masyarakat Mojokerto tahu lah. Ya udah melihat lah ya. di Itu mana-mana. baru muncul definisi itu APK. Apalagi nanti setelah masuk tahapan kampanye, ada nomor urut dan lain sebagainya. Gitu. Itu baru bisa kita tindak. Lah hari ini kan apa yang bisa kita tindak? Oke. Itu kan statusnya sama dengan banner Biasa. umumnya, iya. Iya. Belum tentu dia masuk enggak gitu Iya, ya. Seperti jadi- itu kan banyak juga yang kayak kemarin di sosial media ya. Si A padahal dia tukang bakso. Ya. Dia mencalonkan, dia mendeklarasikan mau masuk gitu. Tapi itu sah-sah aja nggak apa-apa Sah-sah ya, saja, gitu ya. iya. Gitu. Jadi ya apa ya, kadang masyarakat juga harus tahu juga ya. Kadang-kadang ini Bawaslu kemana? Kok banner sudah banyak begini Udah begini. banyak, iya. Iya, padahal di aturannya ya begitu tadi. Sepanjang belum ada penetapan calon Iya. dan belum masuk pada tahapan kampanye, ya statusnya kan itu kan sama tuh Mas. Statusnya sama dengan banner. Ya, banner biasa. Banner biasa, promo biasa lah gitu. Betul loh. Baik, Mas Aris nih berkaitan Iya, dengan tugas dari Mas Aris Iya. sebagai Ketua Bawaslu. Kiat-kiatnya untuk menjaga netralitas dari Mas Aris sebagai SAU Ketua, habis itu nanti juga untuk ke tim-timnya dari Bawaslu Kabupaten Mojokerto sendiri itu kiat-kiatnya apa ini? Iya. Yang harus benar-benar diutamakan untuk menjaga netralitas itu tadi. Ya, jadi kalau Bawaslu itu kan memang keputusannya itu kan kolektif kolegial. Jadi ketua ini kan hanya jabatan administrasi, Mas. Oke. Keputusan tetap Iya. kolektif kolegial. Artinya 5 personil ini yang nanti akan memutuskan sesuatu. Nah, tetapi selain itu juga di Bawaslu itu ada semacam kayak kepanitiaan itu divisi-divisi gitu loh, Mas. Iya. Bahasa yang sederhana itu divisi-divisi. Itu ada divisi pengawasan, ada divisi penanganan pelanggaran, dan lain sebagainya. Nah, yang lebih terjun ke pengawasan ini biasanya yang apa istilahnya concern khusus untuk mengawasi setiap tahapan. Jadi artinya kolektif kolegial ini salah satu ikhtiar di aturan Bawaslu untuk tetap menjaga integritas dan netralitas. Kalaupun saya dianggap tidak netral, ya kan. Misalkan saya ini sudah ngeblok ke calon Z lah misalkan ya, sudah ngeblok. Apapun itu, kalau sudah pleno 5 orang, nggak akan ngefek ke aturan, nggak akan ngefek ke keputusan. Karena tetap keputusannya adalah kolektif kolegial, 5 orang ini. Lah kenapa kok 5 tidak 4? Nah ini kan, berarti kan ada nanti satu penentu. Nah artinya palu keadilannya itu ya di 5 ini tadi. Jadi misalkan saya ini tergoda oleh nafsu syaiton misalnya, ya terakhir tetap nanti di pleno. Nah, tetapi
lebih dari itu Bawaslu itu jadi begini Mas, apa ya? Satu sisi kita ini kan sudah sejak awal disumpah kan ya. Ya. Ya atas nama Tuhan lah. Ya. Itulah, itu yang selalu ya nyuwun sewu. Jelek-jelek begini itu ya selalu kalau kita mau kembali ke ring ini itu saya yakin semua pasti akan anu lah bisa menjaga. Sesuai dengan realnya. Iya. Gitu. Jadi ya masyarakat boleh lah mengkoreksi. Saya secara pribadi ataupun komisioner yang lainnya. Ya. Ya kita sangat apalah. Ya untuk Mojokerto insya Allah lah. Kami pastikan soal integritas dan netralitas kami pastikan. Karena apalagi ini momentum pilkada. Itu loh. Pilkada itu yang tarung tetangga kita sendiri. Ya. Tensinya pasti lebih keras. Kalau condong ke A, B, C atau D, wah remuk Mas. Wis mending jalan sesuai dengan aturan. Di situ saja, itu yang paling penting. Ya. Paling penting. Toh juga apa yang tidak tercukupi itu sudah cukup. Ya. Ya syukur lah awak dhewe iki. Wis saono-onoke mawon lah gitu. Jadi tetap ya istilahnya kan Iya. karena kita sudah disumpah itu tadi Iya, gitu. Jadi kalau kita memang sesuai dengan rel itu tadi, insya Iya. Allah kita juga akan Dan kalau sesuai dengan rel saya yakin apa istilahnya ya. tensi masyarakat juga semakin bisa redam dan kepercayaan masyarakat publik ke kita juga ya tinggi. Ya karena jujur aja kalau lembaga pengawasnya nanti sudah dianggap tidak netral, lalu masyarakat kemana mengadu, gitu loh. Benar. Jadi makanya ya kami ya berusaha sekuat tenaga, Ya. sekuat mungkin lah. Ya kaitannya dengan netralitas, integritas, profesional apalagi itu ya kami akan jaga itu. Oke, tepuk tangan dong buat Bawaslu Kabupaten Mojokerto. Semangat ya luar biasa. Terus ini nih, di momen pandemik ini pastikan nanti tim-tim yang di bawah, yang ada di kecamatan, mereka nanti yang melakukan pengawasan. Yeah. Di momen pandemik ini nanti langkah-langkah yang dilakukan, apa harus pakai APD gitu. Iya. Kemarin informasinya sih saya lihat di berita juga harus pakai APD gitu. Iya. Atau gimana nih? Jadi standarnya itu memang APD kan. Kita itu kan standar kita itu ya sama dengan tenaga kesehatan sebenarnya. Kayaknya loh ya. Iya. Cuma memang tidak pakai mantel jas hujan itu tidak. iya. Jadi standar kita dalam melakukan pengawasan itu setidak-tidaknya masker. Nanti facial. Iya. Kemudian kalau ini berkaitan dengan berkas dan lain sebagainya kita pakai sarung tangan. Nanti pasti waktu hari pasti pakai standar sarung tangan. Nah sejauh ini dalam pengawasan kami memang salah satu yang kita awasi itu kan protokol kesehatan teman. Yeah. Jadi kepatuhan peserta Yeah. nanti dalam kampanye terhadap protokol kesehatan. Bagaimana mungkin kita ngawasi dan memastikan orang mematuhi protokol kesehatan tapi jajaran pengawas kami tidak patuh, kan ya lucu juga. Artinya saya pastikan nanti pengawas kami dalam melakukan pengawasan itu mematuhi protokol kesehatan. Setidak-tidaknya pakai masker, lengan panjang dan lain sebagainya itu. Gitu. Terus kalau semuanya ada di proses perjalanan itu nanti kan KPPS istilahnya udah ditentukan ya Pak Ya, yang sudah, di ya. kecamatan udah ditentukan kan Iya. ya. Di perjalanan itu nanti mereka ada yang terkena COVID gitu tuh. Gitu tuh. Ya mudah-mudahan enggak lah ya Mas nih. Amin. Tapi di perjalanan itu ada yang mereka positif Positif, COVID. ya. Gitu tuh apa langsung diganti saat itu juga atau gimana itu nanti? Kalau jajaran kami di aturan Bawaslu itu dia harus isolasi mandiri. Jadi kalau positif nanti kita akan berkoordinasi dengan gugus tugas. Iya. Ini kan positif orang ini. Iya. Ini kalau kemana-mana kan bahaya. Iya, oke. Kita akan berkoordinasi dengan gugus tugas. Yang jelas yang bersangkutan tidak kita ganti. Iya, oke. Tidak kita ganti karena apa ya orang kondisi sakit. Iya. Tapi tugas-tugasnya itu nanti di take over oleh jajaran di atasnya. Kalau dia Panwasdes positif, dia harus isolasi mandiri misalkan di rumah sakit umum misalkan selama 14 hari. Kemudian tugasnya bagaimana? Misalkan di desa A, ya akan di take over oleh Panwascam ataupun Panwasdes setempat.
Gitu. Berarti nggak langsung saat itu mereka diganti ya. Digantinya gitu. Soalnya tidak. kan berkaitan dengan pengawasan juga. Mereka Iya. kinerjanya gimana kalau Iya, isolasi mandiri seperti tapi itu? kan ya kita punya solusi begitu loh. Jadi sudah. harus di take over oleh jajaran Oh, di atasnya. Gitu. Berarti gitu sudah loh. ada istilahnya solusinya ya. Iya, tindakan-tindakannya tapi nanti. prinsipnya upaya pencegahan yang bersangkutan itu 14 hari kalau tidak salah ya. Iya, 14 hari. Itu kita yang pertama akan berkoordinasi dengan gugus tugas. Iya. Tapi semoga lah ikhtiar dengan standar masker dan lain sebagainya itu Iya. ya ikhtiarnya itu semoga ya penyelenggara kita ya tidak positif. Toh juga kita anu loh Mas, jadi ke depan itu ya soal imun, vitamin dan lain sebagainya itu kita penuhi. Oke. Jadi daya tahan tubuh itu benar-benar kita support. Jadi Panwas itu nanti sehari minum vitamin imun berapa kali Ya, itu kita support. Jadi Bawaslu itu sampai sedetail itu. ya. Itu artinya apa? Ikhtiar. Ya. Tapi kalau masih positif ya enggak tahu lagi. Oh, namanya Sesuai penyakit aja. ya. Iya. Baik, balik lagi nih Mas. Ya tentang pilkada nanti di tanggal bulan Desember ya. Desember, tanggal 9. 9 Desember ya, Ya. gitu. Jadi masih ada beberapa bulan lagi ya. Dan sedangkan nanti ini di paslon kita di Kabupaten Mojokerto ini kan juga ada yang mereka juga lagi istilahnya juga incumbent lah ya. Iya, iya betul. Nah betul. ini itu nanti secara aturan itu nanti dia harus seperti kemarin Pak Jokowi kemarin ya. Ya, siap. Apakah mereka juga harus istirahat Cuti. apa ya itu namanya istirahat dulu atau gimana ya itu ya? Cuti ya? Cuti, ya, cuti, betul. cuti. Apakah harus seperti itu nantinya? Ya, jadi ini mungkin memang di aturan itu kan sebenarnya kan cuti saat kampanye. Oke. Ya, berarti tetapi kelihatannya Mendagri mendorong selama masa kampanye yang bagi incumbent ini cuti. cuti. Jadi ini enak sebenarnya, ini meringankan kerja kita karena kan ketika yang incumbent ini cuti itu kan dia malah sangat leluasa kan melakukan apapun Oke. tanpa harus riwariwing ngurus izin cuti dan lain sebagainya. Jadi selama masa tahapan 71 hari masa kampanye incumbent Iya. itu kan cuti malah justru lebih leluasa dia Oh bekerja. gitu. Tapi berarti selama cuti itu dia juga sudah nggak melakukan aktivitas di pemerintahan. Iya, jadi cuti, jadi fokus untuk kampanye. Jadi memang potensinya kalau incumbent itu kan memang beda kan dengan calon yang lainnya Iya, yang tidak incumbent bahkan kan. mereka kadang pasti didaulin juga. Jadi Gitu. apa ya istilahnya? Memang incumbent ini kan secara apa ya? Kadang-kadang selalu diuntungkan begitu loh. Kadang-kadang karena memang yang bersangkutan apa ya istilahnya? Memang dalam posisi punya jabatan dan lain Iya, sebagainya. aha. Tetapi kalau sudah cuti itu enak. Jadi Tapi artinya lebih kan rawan juga disorotnya juga karena dia tetap netralitasnya yang sulit itu tadi. iya, gitu. jadi makanya itu ya kita nanti lihatlah masa tahapan kampanye dengan status sudah cuti, ya itu kita lihat saja. Tapi pada prinsipnya ide Mendagri bahwa harus cuti selama 71 hari itu sudah luar Itu wajib, biasa. itu wajib Mas ya. Kelihatannya wajib kalau Gitu ya? sekarang. Cuma ya baru kali ini mungkin selama masa kampanye itu cuti ya baru kali ini. Oh gitu. Sebelum-sebelumnya berarti Sebelum-sebelumnya ya masih menjalankan tugas, ketika mau kampanye baru cuti. Sebelum-sebelumnya, tapi kelihatannya mungkin ini apa ya, ikhtiar lah, mungkin itu salah satu bagian dari ikhtiar Mendagri yang incumbent ya diminta cuti selama 71 hari. Dan bagi Bawaslu itu ya sangat membantu. Iya. Artinya selama 71 hari yang bersangkutan melepas jubah jabatannya, jadi lebih fokus ke tahapan kampanye. Jadi begitu. sangat leluasa. Iya, Tuh. iya. Baik, ngomongin Bawaslu nih, Siap. sendiri pernah tercatat pernah menorehkan prestasi penindakan bersama Sentra Gakumdu saat Siap. Pilpres 2019 kemarin. Ya, Nah, itu bisa ceritakan sedikit dong. Ya. Jadi 2019 kemarin ya ini bukan prestasi sebenarnya ya. Oh, itu prestasi ya. Apa Jadi- ini? Apa? Kalau boleh tahu, kalau bukan prestasi apa nih? Ya apa ya? Ya bukan prestasi lah. Oke, Jadi
memang ya tadi ada kepala desa, oknum kepala desa yang secara aktif mendukung salah satu pasangan calon. Oke. Nah itu kan memang diatur dan dilarang kan, dan memang konteksnya adalah pidana. Jadi yang bersangkutan saat itu secara syarat formil dan material terpenuhi, kemudian kita bahas di Sentra Gakumdu, di pembahasan 1, 2, sampai 3, sampai 4, itu sudah memenuhi unsur, ya akhirnya ini kasus ini dilanjutkan. Oh, jadi saat istilahnya itu keberhasilan lah ya. jadi itu satu-satunya dan pertama kali di Indonesia. Yang pertama satu-satunya yang satu-satunya pertama di waktu itu pertama kali. Biasanya di dalam pemilihan maupun pemilu itu pidana itu kan mesti hukuman percobaan. Iya. Dan ini hukuman kurungan. Itu pertama kali. Berarti paling kendel Bawaslu Kabupaten Mojokerto ya. Iya enggak juga. Itu Sentra Gakumdu lah. Iya, oke. Jadi itu kerja kolektif sebenarnya. Kami kan apa istilahnya? Awalnya memang di kami di administrasi. Untuk lapornya ya. Iya, gitu. di pelaporan kami, di temuannya itu di kami. Diteruskan. Selanjutnya itu di Sentra Gakumdu. Jadi itu memang kerja kolektif yang sangat luar biasa. Nah ternyata putusan pengadilan saat itu memang di luar ekspektasi kita semua. Karena selama tradisi pemilu mulai pasca reformasi itu tidak ada yang putusan hukuman kurungan itu tidak ada. Biasanya hukuman percobaan. Nah hukuman percobaan ini kan tidak memiliki efek jera. Jadi dia kan 2 minggu hukuman percobaan. Setelah itu kan dia pulang. Setelah pengadilan putusan itu. Nah ini tidak. Ini seingat saya waktu itu 2 bulan kalau tidak salah. 1 bulan atau 2 bulan. Itu kan luar biasa. Jadi ini jadi salah satu pelajaran penting bahwa kadang-kadang kegenitan kita yang kebetulan punya jabatan yang harus netral, sok-sokan misalkan. Wah, karena euforia pesta demokrasi dia lupa punya jabatan dan harus jaga netral. Ternyata bisa berimplikasi ke pidana. Malah menjerumuskan. Ya semoga 2019 itu jadi efek jerah lah ke depannya. Amin. Baik, kelihatannya kita mau sampai di puncak acara kita ya, pada hari ini. Ada sedikit pesan-pesan untuk sahabat Line News, warga Kabupaten Mojokerto khususnya yang sebentar lagi kita bakal merayakan pesta demokrasi pilkada pemilihan Bupati Mojokerto. Apa nih? Boleh minum dulu Mas. Oh boleh. Ini terakhir ini ya. Aduh, Gitu. dari tadi kering. Gini kan enak. Ya. Silakan Jadi, Mas Aris. Bawaslu Kabupaten Mojokerto kami sangat berharap. Jadi jajaran kami terbatas. Di tingkat kabupaten ada 5 personil, tingkat kecamatan 3 personil, tingkat desa 1 personil. Nanti di tingkat TPS yang maksimal pemilihnya adalah 400 itu 1 orang. Maka partisipasi masyarakat, gotong royong masyarakat dalam melakukan pengawasan aktif ya ini ya. Itu sangat kami harapkan betul. Karena itu membantu kerja kami, juga membantu panjenengan semua untuk memilih pemimpin yang jujur, adil, berintegritas dan ya membawa 5 tahun ke depan jauh lebih baik. Kalau hanya mengandalkan jajaran kami yang jumlahnya terbatas ini, saya rasa kami punya keterbatasan. Maka kami sangat berharap betul partisipasi masyarakat. Gotong royong lah bahasa Mojokerto ini, gotong royong. Ayo bareng-bareng ngawasi. Sadar bahwa panjenengan itu hak pilihnya 1 suara. Ojo gelem diregani duit. Lek sampean dikek duit, laporno Cak. Cari Cak Kartolo, laporno Cak. Nah, ini salah satu ikhtiar kita semua. Karena pemilu itu bukan hanya tanggung jawab KPU Bawaslu, tanggung jawab kita bersama. Kalau pengawasan bukan hanya Bawaslu saja, tetapi butuh dukungan dari masyarakat semua. Ayo kita rubah tradisi pemilu sebelumnya, kita wujudkan Mojokerto yang damai, pemilu damai, jujur, adil, dan sejuk tentunya. Woi, kasih tepuk tangan.
Baiklah, itu tadi Sobat Indonesia, ngobrol-ngobrol kita, keseruan kita hari ini di podcast bareng Mas Aris, Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto. Dan pastinya sekali lagi semoga Pilkada Bupati Mojokerto di tahun 2020, tanggal 9 Desember nanti ya. 9 Desember. Semuanya berjalan lancar, habis itu juga kita bisa menentukan pemimpin yang benar-benar jujur dan adil sesuai dengan keinginan kita ya masing-masing gitu ya. Dan semoga Mas Aris juga nanti pekerjaannya juga nanti semakin lancar gitu siap. Dan semakin semangat beserta tim-tim dari Bawaslu Kabupaten Mojokerto. Siap. Baiklah sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di podcast selanjutnya di Line News Today, referensi informasi terkini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.